Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, yang hingga kini kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Politik menurut Perspektif Islam. Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang dapat berwujud berupa proses pembuatan keputusan, khususnya dalam bernegara. Selain itu, politik dapat diartikan sebagai seni untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Begitu pula dengan Islam. Definisi politik dalam Islam tidak jauh berbeda dengan definisi politik secara umumnya. Namun, dengan menitik beratkan kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Maka jika ada yang mengatakan bahwa Islam tidak usah berpolitik, adalah salah besar. Karena berpolitik adalah hal yang sangat penting bagi kaum muslimin. Jadi kita harus memahami betapa pentingnya mengurusi urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam. Terlebih lagi memikirkan atau memperhatikan urusan umat Islam, hukumnya fardu atau wajib. Selain itu, adanya hukum-hukum atau yang disebut dengan syariat dan pentingnya kepala negara berkonsultasi dengan Dewan Syuro mengenai permasalahan syariat dan adanya kewajiban menggulingkan kepala negara yang tidak berbuat adil. Sehingga politik dalam Islam sangat dianjurkan, bahwa diwajibkan untuk sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia dengan cara memperkenalkan agama dalam politik. Atau lebih tepatnya, bukan berdasarkan pada konsep sekularisasi seperti konsep yang ditawarkan Barat. Karena sifat manusia tanpa adanya agama seperti mufsidun fil ard wa yusfiku dima, perusak di dunia dan penumpah darah. Bahkan jika terpaksa melakukan peperangan sebagai usaha terakhir untuk mengakhiri perang itu sendiri, sehingga perang memiliki fungsi yang sesungguhnya untuk menjaga masyarakat muslim sendiri dari kolonialisme bangsa lain dan menjaga dari ancaman. Selain itu, perang bukan untuk berperang seperti pada umumnya, namun sebagai upaya menjaga orang-orang yang lemah dan menghilangkan rasa kebencian dan permusuhan. Dan perang diperbolehkan jika umat muslim terzolimi. Adanya pengkhianatan seperti pemberantasan orang-orang yang murtad ketika masa Abu Bakar itu diperbolehkan, dan juga jika terjadi permusuhan atas umat Islam. Sayangnya, di zaman ini banyak masyarakat yang anti dengan politik. Dalam pandangan masyarakat, politik dianggap sebagai sesuatu yang berbau kelicikan, kebusukan, serta pandangan negatif lainnya. Terlebih, saat ini kita melihat ada sebagian penguasa muslim yang tidak konsisten menjalankan kebijakan politiknya di atas ketentuan hukum dan etika syariat. Akibatnya, mereka menetapkan peraturan yang menyimpang dari ajaran Islam. Maka banyak orang yang beragama Islam tidak sepakat dengan adanya politik dalam Islam.
Padahal, dalam hal ini, umat muslim harus cerdas dan bisa memahami betapa pentingnya berpolitik sebagai landasan munculnya gerakan Islam melalui dua arah, yaitu secara kultural dan struktural. Aktivitas gerakan Islam secara kultural akan terfokus pada proses dakwah di suatu negara agar tetap sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara struktural dapat mempengaruhi dibatalkannya atau direvisinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan membawa kerugian terhadap masyarakat. Jadi, sudah dipastikan bahwa berpolitik itu dihalalkan karena memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan ajaran Islam di suatu negara, asalkan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Para petani memanen padi saat di sawah melihat batu. Ingatlah Allah setiap hari dengan salat 5 waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.